Hello all my students. Good morning Matthew level, Matthew 1, Matthew 2, and Matthew 3. How are you today? How are you this morning? Okay, I hope all of you stay healthy and keep spirit. Today we are going to study computer. Before we study, prepare yourself and pray first. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing today. Now we want to study computer. Please bless us and guide us so that we can understand the lesson. In Jesus' name we pray. Amen. Baiklah anak-anak teacher Matthew level. Hari ini kita akan belajar mengenai perangkat keras komputer. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai perangkat keras komputer, adapun tujuan pembelajaran yang harus anak teacher capai adalah siswa harus dapat mengetahui macam-macam perangkat keras komputer beserta fungsinya. Nah, sekarang apakah kira-kira pengertian dari perangkat keras komputer itu? Nah, atau apakah itu perangkat keras komputer? Nah, perangkat keras komputer adalah bagian komputer yang dapat dilihat atau dipegang oleh tangan. Nah, jadi perangkat keras komputer itu bagian-bagian dari komputer kita yang dapat dilihat oleh mata atau juga dipegang oleh tangan kita. Nah, kira-kira apa saja ya bagian-bagian komputer yang dapat kita lihat dan dipegang oleh tangan? Nah, coba kita lihat. Nah, jadi kira-kira seperti ini bagian-bagian komputer yang ada di rumah kita. Kalau misalnya anak-anak teacher punya komputer di rumah, nah jadi seperti ini bagian-bagian dari perangkat keras komputer kita. Nah, untuk bagian dari perangkat keras komputer yang pertama adalah yaitu monitor. Nah, jadi monitor itu bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, lalu yang kedua ada mouse. Nah, yang ketiga itu adalah keyboard. Yang keempat adalah CPU. Nah, jadi macam-macam dari perangkat keras komputer ini mempunyai fungsi masing-masing. Nah, kita lihat yang pertama untuk monitor. Monitor itu fungsinya untuk menampilkan informasi. Jadi segala informasi itu, segala data-data yang kita olah di komputer itu ditampilkan di monitor. Kemudian mouse ya, mouse ini mempunyai fungsi menggerakkan kursor ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengarahkan kursor kita ke icon-icon atau ke menu-menu, itu kita menggunakan mouse ya. Lalu keyboard. Keyboard ini fungsinya untuk mengetik ya. Jadi kalau kita mengetik huruf atau angka, itu kita menggunakan perangkat keras keyboard. Oke, yang selanjutnya adalah CPU. Nah, CPU ini atau singkatan dari Central Processing Data, fungsinya untuk memproses data atau bisa juga disebut sebagai otak dari komputer. Nah, kalau manusia kan otaknya di kepala. Nah, kalau komputer ini otaknya itu atau bagian perangkat keras komputer yang memproses data itu ada di CPU-nya. Oke, nah itulah untuk bagian-bagian penting atau bagian-bagian utama yang ada di komputer kita. Nah, ternyata anak-anak teacher ada beberapa perangkat keras komputer yang digunakan sebagai pendukung ya, sebagai pendukung di komputer kita saat kita menggunakan komputer. Nah, jadi selain dari beberapa dari perangkat keras komputer ini, ada beberapa lagi atau perangkat keras lain atau pendukung yang biasa digunakan oleh manusia. Nah, yang pertama adalah printer. Nah, kemudian yang kedua ada scanner, yang keempat loudspeaker, yang ketiga loudspeaker, yang keempat adalah flash disk.
Nah, jadi ini beberapa perangkat keras lain yang mendukung komputer kita. Jadi misalnya nih, kita mau mencetak memprint data. Nah, kita menggunakan alat ini. Misalnya, kemudian ini kita gunakan untuk men-scan. Nah, lalu kita ingin mendengarkan musik. Nah, mendengarkan musik dengan suara yang kuat. Nah, kita menggunakan loudspeaker. Lalu kita ingin menyimpan data yang ada di komputer kita. Kita boleh menggunakan flash disk untuk memindahkan data dari komputer satu ke komputer lainnya. Nah, itulah beberapa perangkat keras dari komputer ya, baik perangkat keras utama maupun perangkat keras pendukung. Nah, jadi dengan menggunakan perangkat keras utama itu kita sudah bisa menjalankan komputer kita, tapi boleh didukung dari perangkat keras yang lainnya. Nah, jadi selain ini masih ada lagi beberapa perangkat keras yang bisa kita jumpai atau yang sering kita gunakan. Oke, jadi itulah untuk hari ini. Teacher harapkan anak-anak paham untuk pembelajaran hari ini. See you next time and God bless you.